Seorang wanita berumur 20 tahun, wanita Indonesia bernama Firlin, baru-baru ini viral di TikTok. Firlin mendapatkan video yang dia posting, satu video ini yang dia posting mendapatkan viewer sekitar 15 juta. Di like hampir 16 juta account. Bahkan dia mendapatkan komen sebanyak 80.000 komen. Kira-kira Anda penasaran gak video apa sih yang dia posting? Judul dari video yang dia posting adalah ini. Saya berhenti menggunakan kata-kata kasar dalam 5 tahun terakhir. I stopped using curse word and harsh word in the last 5 years. Kalau kita pikir-pikir ini luar biasa juga, saudara. Kalau hari ini dia umur 20, artinya 5 tahun lalu dia umur 15 tahun, dia memutuskan untuk tidak lagi menggunakan kata-kata kasar dalam kosakatanya. Dia bilang bukan hanya ketika dia bicara langsung sama orang, tapi waktu dia berkomunikasi melalui digital chatting, WA dan text message, SMS, saudara, dia sudah tidak lagi menggunakan kata-kata kasar. Dia cerita, dia nggak nyangka bahwa satu kebiasaan ini itu mengubah kehidupannya secara drastis. Ada 3 poin yang dia bilang di video itu. Yang pertama, ketika dia berhenti menggunakan kata-kata kasar, ini yang dia rasakan. Dia bisa merasakan yang pertama, dia merasa cantik. She feel more beautiful inside and outside, luar dan dalam. Yang kedua, dia bilang, dia nggak perlu merasa dia harus pura-pura. Jadi kalau misalnya dia ketemu orang atau di tempat settingan yang lebih resmi, misalnya lagi job interview atau mungkin lagi networking sama orang, saudara, dia nggak perlu harus merasa pura-pura, ya kan? Dan dia juga nggak perlu merasa khawatir kalau misalnya nanti keceplosan kata-kata yang jelek, kata-kata yang kotor, saudara. Karena udah 5 tahun terakhir dia berhenti. Jadi dia she just become who she is, dia jadi apa adanya. Yang ketiga dia bilang gini, saya udah nggak ngerasa keren lagi sekarang menggunakan kata-kata kasar. Bahkan yang saya rasakan kalau saya terus menggunakan kata-kata yang kasar, itu membuat saya menjadi seorang yang nggak punya pengendalian diri. Dia bilang gitu, saudara. Wow, keren ya, saudara ya. Hampir 15 juta million viewers di TikTok. Well, Happy New Year kepada kita semua. Di tahun baru ini, kebiasaan dari orang-orang membuat yang namanya New Year's Resolution. Kalau Anda nggak tahu apa New Year's Resolution, mereka biasa buat janji-janji yang baru, komitmen-komitmen yang baru, keputusan-keputusan yang baru. Ya kan, perubahan-perubahan dalam kehidupan kita. Kita janji untuk memulai sebuah kebiasaan. Kita juga mungkin berjanji untuk berhenti melakukan sebuah kebiasaan. Itu lagi apa ya itu? Boleh pinjam nanti buat ringtone-nya saya ya. Maka saya rasa, saudara, karena kebiasaan dari kita untuk di tahun baru ini dengan New Year's Resolution, ini adalah waktu yang tepat untuk kita memulai seri yang saya beri judul I Have Decided. Saya memutuskan, bahasa Indonesianya. I have decided, saudara. Nah, kita akan membuat keputusan-keputusan yang baru di tahun yang baru ini. Saya akan berikan Anda sedikit gambaran dari seri khotbah ini, saudara, dalam beberapa minggu ke depan. Minggu depan kita akan ngomongin ini. I have decided to take responsibility. Saya memutuskan bahwa saya akan mengambil tanggung jawab. Artinya orang yang mengambil tanggung jawab itu, mereka akan berhenti menyalahkan orang lain atau situasi, saudara. Ini salah pemerintah lah, ini salah orang lain lah, ini salah ekonomi lah, ini salah inflasi lah, saudara. No. This 2025, I have decided to take responsibility. Itu minggu depan. Minggu depannya lagi kita akan ngomongin tentang ini, saudara. I have decided to stop dwelling in the past. Stop living in regret. Saya udah gak mau lagi hidup di masa lalu. Saya gak mau lagi hidup dengan rasa penyesalan. Tuhan bilang gini, behold, the old has passed and the new has come. Yang lama sudah berlalu, yang baru akan datang. Itu janji Tuhan. Jadi ngapain kita tinggal atau hidup di masa lalu?
Lalu di minggu terakhir dari bulan Januari ini, bertepatan dengan anniversary kita, saudara, kita akan bicarakan soal ini. I have decided to love my church community. Itu salah, itu slide-nya slide pagi. Sorry, maaf saya lupa ganti, saudara. Untuk church community, I have decided to love my church community. Bertepatan dengan anniversary kita. Nah, hari ini, kita akan lihat satu keputusan yang penting, yang paling penting buat kita semua. Kita akan bahas hari ini sama-sama. Yaitu keputusan I have decided to follow Jesus. Aku memutuskan untuk mengikuti Yesus. Nanti di akhir khotbah Anda akan melihat kenapa mengikuti Yesus itu begitu penting, kalau enggak yang paling penting dalam hidup Anda dan hidup saya. I have decided to follow Jesus. Bahkan setelah Anda memutuskan untuk ikut Yesus, Anda pun harus buat keputusan, Anda mau jadi tipe pengikut Yesus yang seperti apa sih? Setelah Anda memutuskan untuk ikut Yesus, Anda harus memutuskan Anda ingin menjadi pengikut Yesus yang tipe apa? Sehari ini saya ingin mengajak Anda melihat ada 4 tipe dari pengikut Yesus, saudara. Tipe-tipe pengikut Yesus. Dan setiap tipe ini mungkin ada dari kita yang termasuk dalam golongan yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan keempat, saudara. Saya cuma mau bilang gini, dimanapun Anda termasuk dari golongan-golongan ini, you are welcome in our church. Anda belong here. Anda diterima di tempat ini. Kami welcome Anda, saudara. Tapi Yesus mengundang kita untuk masuk lebih dalam lagi dalam perjalanan iman kita bersama dengan Dia. Yuk kita lihat sama-sama ya. Ada tipe-tipe pengikut Yesus yang seperti apa. Yang pertama, tipe pengikut Yesus yang pertama adalah the crowd. The crowd itu adalah orang banyak, saudara. Pesan kepada the crowd, pesan kepada orang banyak dari Yesus adalah gini, hey, come and see. Datang dan lihat aja dulu. Ya kan, kalau Anda baca Alkitab, siapa yang suka baca Alkitab? Rutin, ya. Terutama Anda membaca Injil, ya kan. Anda melihat bahwa kemana-mana Yesus pergi, ada kerumunan orang begitu banyak. Benar gak? Saudara, pengamatan saya benar ya? Dan tentu aja ini masuk akal kenapa ada begitu banyak orang ngikut Yesus. Ya kan, Yesus nyembuhin orang. Yesus kasih makan gratis. Ya kan, saudara? Tentu aja ada banyak kerumunan orang yang ikut sama dia. Jadi pesan yang Yesus ingin sampaikan kepada orang banyak itu adalah ini. Hey, come and see. Ayo datang aja, ikut aja dulu. Yuk lihat-lihat aja dulu. Anda koreksi saya kalau saya salah, saudara. Seingat saya selama saya baca tentang perjalanan Yesus, Yesus nggak pernah bilang gini, lu percaya dulu sama gua, baru gua sembuhin. Ya kan? Kalau kamu percaya kepadaku, baru aku kasih makan. Seingat saya, Yesus nggak melakukan itu, saudara. Dia nyembuhin aja. Bener gak, saudara? Ya kan? Dia kasih makan aja. Begitu banyak orang dia kasih makan. Ya nggak heran kalau banyak orang yang ikut dia. Saya mau kasih tahu Anda sedikit rahasia, saudara. Tahukah Anda kalau gereja kita itu mengadopsi strateginya Yesus? Kita ingin menciptakan tempat yang bilang gini, ya udah datang aja dulu, lihat aja dulu, ya kan? Kamu nggak usah percaya dengan apa yang kita percaya, kamu nggak usah percaya apa yang dikhotbahin, kamu nggak usah percaya kepada Alkitab kalau kamu belum sempat. Come and see. Ayo datang aja dulu. Ya kan saudara? Bahkan kita mempunyai strategi yang bilang gini. Kita ingin menciptakan sebuah gereja yang mempermudah. Ada yang masih ingat? Seseorang mengenal Yesus. Kita ingin menciptakan sebuah tempat yang mempermudah seseorang untuk mengenal Yesus. Itu strategi yang kita adopsi, saudara. Yesus ingin mengkomunikasikan kepada kerumunan orang banyak. Aku ini baik. Seperti penulis Mazmur yang berkata apa, saudara? Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Yesus mau bilang sama banyak orang, ayo datang aja. Kalau ada di antara kita yang ada di fase ini, kita senang sekali kedatangan Anda. Datang aja dulu, lihat-lihat aja dulu. Sekali lagi, no pressure. Anda gak mau kasih persembahan, gak usah, saudara. Kalau kita pikir-pikir, kenapa kita cari gedung yang bagus, yang lega, yang enak, saudara, yang nyaman?
Ya kan, kalau Anda masuk, kalau Anda ikut ibadah pagi, udah ada kopi, udah ada makanan, udah ada snack, udah ada soda, nanti habis ibadah kita makan, saudara. Tujuan kita sekali ingin menciptakan sebuah gereja yang kalau Anda undang teman-teman Anda datang, Anda gak usah khawatir. Mereka pasti akan di-welcome, mereka pasti akan dilayani, saudara. Ya kan, Anda gak perlu khawatir, ini gereja punya Coca-Cola gak ya? Ada Coca-Cola tapi mereknya merek Walmart lagi. Enggak, saudara, kita bener, merek kita Coca-Cola, saudara, di sini. Anda lihat kadang-kadang kalau lagi pengumuman ini, kadang-kadang saya juga, ini kayak orang gila, atau apa setiap minggu saya memperkenalkan diri, nama saya Rosid, ini. Kadang-kadang saya lihat nggak ada orang baru, ya tapi nggak apa-apa lah, latihan dulu lah, nanti kalau ada orang baru, ya saudara. Karena setiap minggu, kita sudah tanamkan dalam pikiran kita, kalau sampai ada orang baru, ini yang kita lakukan. Kalau sampai ada orang baru, ini yang akan kita menyambutnya dengan cara ini. Kemarin kebaktian malam Natal, ada temannya si Cindy sama Josh, aduh lupa lagi namanya itu, satu David, satu Victor kalau nggak salah, atau siapa itu. But anyway, ini anak orang Kamboja, saudara, umur 20-an, teman sekolahnya mereka. Habis ibadah malam Natal, kita lagi makan-makan, kita sediain makan dan sebagainya, terus kita ngobrol. Dia bilang gini, ini pertama kali saya menginjakan kaki saya ke dalam gedung gereja. Ini pertama kali saya menjadi bagian dari ibadah orang Kristen, dia bilang gitu. Enggak ada yang membawa sukacita yang lebih besar daripada saya mendengar itu semua, saudara. Makanya saya cuma mau bilang, kalau ini Anda mau lihat-lihat, Anda mau mikir-mikir, take your time, ambil waktu Anda. Anda nggak usah lihat-lihat saja, nanti dalam 1-2 minggu Anda merasa pressure, Anda merasa tertekan atau apa untuk mulai begini, enggak, saudara, datang aja, sama kayak Yesus, come and see, datang aja dan lihat aja dulu, saudara. Nah, tapi kalau kita baca nih tentang perjalanan Yesus, ini yang satu yang kita mesti waspadai, atau ini yang satu yang mungkin Anda perlu ketahui. Kebiasaan dari kerumunan orang banyak, crowd, saudara, mereka punya kecenderungan untuk come and go. Datang dan pergi, saudara. Ada satu kejadian yang saya mau ceritakan, nggak bisa terlalu detail karena waktu. Di Yohanes 6, ini ada cerita yang Anda semua pernah dengar lah. Yesus kasih makan 5.000 laki-laki. Ya kan, kalau ditotalin sama wanita, sama anak-anak, 15.000 orang, 20.000 orang. Yesus kasih makan mereka, terus besokannya, ya mereka lapar lagi. Mereka cari Yesus. Dan mereka minta roti. Waktu mereka minta roti, Yesus bilang gini, saudara. Kalau kamu makan roti yang aku kasih, yang kemarin aku kasih, kamu akan lapar lagi. Lalu Yesus menggunakan momen-momen itu untuk mengajar. Dia bilang, tapi kalau kamu memakan roti yang aku berikan, dia bilang gitu. Kalau kamu memakan roti kehidupan, maka kamu gak akan lapar lagi. Tapi masalahnya abis itu Yesus bilang gini, tubuhku adalah roti itu. Siapa yang makan tubuhku dan siapa yang minum darahku, dia gak akan lapar dan gak akan haus lagi. Begitu Yesus ngomong gitu, orang-orang bingung, saudara. Kok udah mulai aneh. Ini respon mereka. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, apa saudara, perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Ini yang terjadi. Mulai dari waktu itu, Anda bantu saya, banyak murid-muridnya. Nah, crowd, kerumunan orang banyak, mempunyai tendensi atau kecenderungan come and go. So when things get difficult, ketika ada tantangan, ketika hal mulai sulit, they usually come and go. Makanya Yesus nggak mau Anda stay jadi crowd aja, jadi bagian dari orang banyak Anda. Yesus ingin mengundang kita masuk ke dalam lagi. Yaitu tipe pengikut Yesus yang kedua, yaitu family. Pesan dari keluarga adalah ini, come and join us. Datang dan bergabunglah. Yuk jadi bagian dari keluarga kita. Ada 2 keluarga yang Tuhan ingin Anda dan saya menjadi bagiannya. Yang pertama adalah ini, Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerima Kristus, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah.
Yaitu mereka yang percaya dalam nama yang paling penting dan yang paling terutama, Tuhan dan Yesus mengundang kita, saudara, untuk masuk ke dalam keluarga besar Tuhan. Ya kan? Di dunia ini ada lebih dari 2 miliar orang Kristen. Kita adalah satu keluarga besar. Tapi ada keluarga yang kedua yang kita diundang untuk masuk ke dalamnya. Ini yang disebut dengan church family. Keluarga gereja, komunitas gereja. Saudara, di kota kita ada begitu banyak keluarga-keluarga gereja, gereja-gereja lokal yang luar biasa. Nah, Anda kebetulan atau Anda memilih untuk menjadi keluarga dari Gereja Rock Philadelphia. Nah, apa sih gambarannya keluarga? Yuk kita bayangin sebentar ya. Bedanya keluarga sama tamu. Kalau saya undang untuk makan malam di rumah saya nggak akan bilang nggak akan minta Anda untuk masak. Ya kan, Anda datang aja. Kita yang masak, kita yang siapin, Anda makan, Anda kenyang, lalu Anda pulang. Tapi keluarga nggak pulang, saudara. Family stays. Ya kan? Family wash the dishes. Keluarga cuci piring. Amin. Ya kan? Itulah bedanya keluarga, saudara. Dengan kata lain, menjadi bagian dari keluarga ada tanggung jawabnya, tapi ada keuntungannya. Ada kita kebagian sukacitanya menjadi bagian dari keluarga. Ya kan? Kita kedapatan berkatnya menjadi bagian dari keluarga. Kita mendapatkan perhatian dari keluarga kita, saudara. Keluarga nggak bilang ini gereja Rock. Keluarga nggak bilang ini gerejanya Rosit. Keluarga bilang apa? Ini gereja kita, gereja saya, saudara. Keluarga nggak makan permen karet, bungkusnya digulung-gulung, terus dimasukin kantong yang ada di depan kursi kita. Ini ngomongin gereja lain yang jauh di sana, saudara. Di sini nggak ada, saudara. Gereja nggak lewat, keluarga nggak lihat sampah di lantai, nggak dilewatin, saudara, dipungut, dimasukin ke dalam tong sampah. Ada amin nggak, saudara? Gereja lagi. Keluarga itu tahu betapa kotornya dapur dari rumah. Artinya kalau Anda bagian dari keluarga, Anda nggak lihat cuma yang bagus-bagusnya, Anda mulai kelihatan, yang jelek-jeleknya mulai kelihatan, saudara. Tapi keluarga mengetahui persis kelemahan dari anggota keluarga yang lainnya, tapi masih menyebut kita semua adalah keluarga. Tapi kalau Anda tanya saya, berkat yang terbesar dari bagian dari keluarga adalah kehadiran satu dengan yang lain. Sayangnya kita hidup di dunia yang hari ini tidak lagi memberi nilai yang penting untuk kehadiran kita dalam sebuah perkumpulan keluarga seperti ini atau ibadah, saudara. Ini jujur saya nggak bermaksud menyindir, saudara. Ini dengan segala ketulusan hati. Anda percaya gak? Saya nggak nyindir, saudara. Tapi kenyataannya akan ada orang yang datang dan yang pergi. Itu udah sifat natural kita manusia, saudara. Kalau misalnya semua lagi lancar, lagi baik, kita nggak terlalu mementingkan atau nggak menjunjung tinggi nilai dari keluarga. Tapi ketika masalah itu datang, ketika pergumulan itu datang, kesehatan, pernikahan, masalah pernikahan, keluarga dan sebagainya, orang akan cari keluarga ini lagi, saudara. Nah, disinilah sebagai gereja Tuhan, saya mau ingatkan kita semua nih, yang adalah bagian dari keluarga gereja Rock, ya. Orang bisa datang dan pergi, tapi kita harus berkomitmen of being here. Kita harus memberikan konsistensi kepada orang. Kamu boleh datang dan pergi, tapi kita akan selalu ada di sini kok. Ya kan? Kalau kamu menghilang, kami akan ada di sini. Kita tetap ada di sini. Kalau suatu hari lagi kamu balik, hey, welcome back to the family. Itu yang harus kita komunikasikan, saudara. Salah satu teman saya, Aaron namanya, dia kerja di daerah Temple University, Senin sampai Jumat. Memang pekerjaan dia mempunyai stress level yang cukup tinggi, saudara. Harus menghadapi customer-customer yang cukup unik, lalu belum ada yang coba nyolong dan sebagainya. Dia bilang gini, Aaron, sama saya, sama gereja kita.
Setiap kali saya ada di ibadah ini, di hari Minggu, menjadi bagian dari keluarga ini, datang dan melayani, saya itu seperti di recharge, dia bilang gitu. Saya itu seperti diberikan kekuatan untuk saya menghadapi minggu yang baru yang akan saya hadapi. Dia bilang gitu sama saya, saudara. Terkadang kita gak menyadari sesuatu yang berharga yang kita dapat ketika kita hadir di sebuah keluarga yang konsisten, saudara. Kita hadir di sini terkadang bukan untuk Anda aja, tapi untuk orang lain, untuk kasih tahu, hey, kita selalu ada di sini kok. Ya kan? Kamu tahu nomor telepon saya, call me and we'll be there. Anda pernah dengar namanya Tyler Perry? Saudara, Anda tahu Tyler Perry? Billionaire, aktor, dia produser film, dia punya production house, dia punya perusahaan produksi film sendiri, seorang billionaire. Saya mendengar salah satu wawancaranya, dia bilang gini, the greatest gift, hadiah yang terbesar, yang mamanya pernah kasih ke Tyler Perry, adalah ini. She takes me to church every Sunday. Dia bawa saya ke gereja setiap minggu. Whether I like it or not. Walaupun saya mau atau enggak, it's not an option, kata mamanya. Bukan pilihan, kata mamanya. You coming with me to church. Hari ini dia bisa menoleh ke belakang dan bilang, that's the greatest gift that my mom has ever given me. Wow. Saya sering bilang, saudara, sama kita semua nih. Buat Anda dan saya, mungkin sekali Yesus tetap Yesus. Kita gak akan murtad, kita gak akan kemana-mana. Tapi buat generasi yang akan datang, gak akan seperti itu kenyataannya, saudara. Ketika dia, generasi muda, melihat kita nih, ikut Yesus ogah-ogahan, ya gini, saudara. Ya kan, Alkitab bilang ya gak dingin, gak panas. Lukewarm, suam-suam kuku, saudara. There goes their faith. Hilang iman mereka, saudara. Tapi ketika mereka melihat Anda dan saya, generasi di atas mereka, kita serius dalam mengikuti Yesus, itu akan menginspirasi iman mereka, saudara. Jadi sekali lagi, Yesus enggak cuma mengundang kita untuk menjadi salah satu orang dalam kerumunan orang banyak, tapi Yesus juga bilang, ayo masuk lagi yuk, menjadi bagian dari keluarga. Tapi masalahnya kalau keluarga itu nggak cuma take and take and take. Family is not only take and take. Keluarga itu nggak cuma ngambil, tapi family contribute, kontribusi, memberi, melayani, saudara. Tapi Yesus nggak mau kita menjadi bagian dari keluarga aja. Yesus mengundang kita untuk masuk lagi lebih dalam. Berikutnya, tipe pengikut Yesus berikutnya ini yang disebut dengan disciple. Pesan kepada disciple, pesan kepada murid-murid Yesus sebagai murid, saudara, adalah datang dan bertumbuh. Come and grow. Datang dan bertumbuhlah. Yuk, jangan cuma bagian dari keluarga Tuhan, tapi yuk, kita bertumbuh sama-sama yuk. Ayolah, kita bertumbuh sama-sama, kita menjadi lebih dewasa sama-sama. Ya kan? Kita bertumbuh bersama-sama untuk selalu membuat keputusan yang lebih baik dari sebelumnya. Kita belajar bertumbuh dalam mencintai firman Tuhan. Ya kan? Yuk kita berhenti dari melakukan kebiasaan-kebiasaan yang akhirnya nanti akan menghancurkan hidup kita. Ayolah kita bertumbuh sama-sama menjadi dewasa sama-sama. Efesus 4, saudara, dikatakan seperti ini. Dan ialah yang memberikan, Tuhanlah yang memberikan karunia-karunia ini. Baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Tuhan memberikan karunia ini, saudara. Mungkin area saya adalah di dalam penggembalaan dan dalam soal pengajaran. Tapi maksudnya adalah untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Anda dan saya adalah orang-orang kudus. Orang-orang kudus bukan orang yang pakai baju putih, bukan orang yang suci, bukan, saudara. Orang-orang kudus, bahasa aslinya itu adalah orang yang sudah dipisahkan oleh Tuhan. Orang yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Anda dan saya ada di sini gunanya untuk membangun tubuh Kristus yang adalah gereja. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Berikutnya apa, saudara? Kedewasaan penuh. Dan tingkat apa?
pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Oh, jadi ternyata Tuhan peduli sama kedewasaan kita. Ternyata Tuhan juga minta kita jadi dewasa dan juga bertumbuh, saudara. Sehingga kita bukan, berikutnya katakan sama-sama, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala gereja. Bertumbuh dalam segala, ayolah kita bertumbuh. Jangan cuma jadi bagian dari gereja ini. Yuk kita bertumbuh sama-sama. Yuk kita bertumbuh dalam iman kita, yuk sama-sama. Yuk kita bertumbuh dalam kasih, kita bertumbuh dalam memberi, kita bertumbuh dalam pengenalan kita akan Tuhan. Ada satu pertumbuhan yang saya merasa harus diwaspadai, saudara. Pertumbuhan ini adalah yang saya sebut dengan pertumbuhan pengetahuan akan Tuhan. Pengetahuan akan Tuhan itu selalu baik. Semakin kita bertambah pengetahuan kita akan Tuhan itu baik, saudara. Tapi saya cuma mau bilang gini, ini agak tricky, ini sesuatu yang kita harus waspadai. Kenapa saya mau mengambil waktu untuk ngomongin ini sebentar? Karena Anda dan saya seringlah lihat orang-orang yang udah 10 tahun jadi orang Kristen, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, bahkan lahir, saudara, begitu nangis, udah haleluya, saudara. Iya kan? Orang Kristen ini, saudara, bukan Kristen lagi, Kristen, saudara. Bahkan mungkin mereka bisa mengutip ayat Alkitab lebih banyak daripada pendetanya, saudara. Tapi masalahnya waktu kita lihat kehidupan mereka, kita melihat ini, nggak ada sesuatu yang mengalir dari kehidupannya. Maksud saya gini, saudara, orang ini mengkonsumsi pengetahuan, mengkonsumsi belajar tentang Tuhan, mengkonsumsi pengetahuan sampai dia kenyang, sampai tanda kutip dia gendut dengan pengetahuan, tapi pengetahuan itu nggak pernah dialirkan untuk melayani orang lain, untuk bermurah hati kepada orang lain, untuk mengasihi orang lain, saudara. Bahkan yang ada, semua konsumsi pengetahuan itu yang mereka gunakan adalah untuk menjadi orang yang suka menghakimi. Orang yang suka mengkritik. Gereja ini dikritik, pendeta ini dikritik, sana dikritik, sono dikritik, saudara. Ini saya mikirnya kalau kita bertumbuh dalam hal ini bertumbuh ke arah yang salah. Makanya Tuhan gak mau Anda hanya jadi bagian dari kerumunan banyak orang. Tuhan gak mau Anda berhenti menjadi bagian dari keluarga. Tuhan gak mau Anda berhenti hanya di bertumbuh doang. Yang keempat, yang terakhir adalah ini. Tuhan ingin Tuhan ingin jadikan Anda dan saya sebagai pelayan Tuhan. Pesan kepada pelayan Tuhan adalah gini. Come and serve. Minister, ketika Anda mendengar kata minister itu bukan cuma saya aja minister, saudara. Ada teman saya, Cimaria, kalau ngenalin ke orang, oh this is my minister, katanya. Saudara, saya mau balikin lagi, oh dia juga my minister, saya mau bilang gitu, saudara. Karena kita semua dipanggil untuk melayani Tuhan. Amin, saudara. Yohanes 15 bilang gini, dalam hal ini Bapakku dipermuliakan. Kalau kita melakukan ini, kalau ini terjadi, maka Bapa dipermuliakan. Apa, saudara? Jika kamu berbuah banyak. Dengan demikian, kamu adalah murid-muridku. Hidup kita sama Yesus seharusnya, perjalanan kita bersama Yesus seharusnya semakin lama kelihatan buah kehidupan kita. Anda sering dengar saya berdoa gini, Tuhan biar hidup kami berbuah dan buah kehidupan kami bisa dinikmati oleh orang-orang di sekeliling kami. Seharusnya orang bisa tahu bahwa kita pengikut Yesus dari sesuatu yang mengalir keluar dari hidup kita, saudara. Kita semua dipanggil untuk menjalankan agenda kerajaan Allah. Ada amin, saudara? Anda masih ingat kita ini bahas ini 6 minggu, saudara. The upside down kingdom. Cara untuk naik ke atas. Cara untuk menjadi yang terhebat adalah turun ke bawah. Yaitu melayani. Come and serve. Setiap hari Minggu, di ibadah pertama, ibadah kedua, ada setengah dari seluruh jumlah jemaat kita
yang datang dan melayani, saudara. Ada yang pegang kamera, ada yang di komputer multimedia, ada yang pagi-pagi sudah latihan nyanyi, ya kan, ada yang siapin kopi, siapin makan siang, ada yang jemputin orang-orang, saudara. Ada yang ngajar anak-anak. Setiap minggu ada orang-orang yang datang melayani, they come and serve. Kalau dipikir-pikir, saudara, mereka memberikan setengah dari hari minggu mereka untuk melayani. Hari minggu kemarin, hari Natal 25 Desember kemarin, saudara, ada teman saya namanya Haris. Dia datengin saya dalam ibadah hari Natal. Haris sama istrinya punya anak kecil, mungkin 10 tahun, namanya Miko. Ceritanya mereka lagi liburan di Poconos. Waktu mereka lagi liburan, rencana liburan beberapa hari, lalu 25 Desember mungkin siang atau sore baru nyupir balik ke Philadelphia. Sesuatu terjadi pada pagi itu, 25 Desember, pagi-pagi benar. Anaknya, saudara, merengek-rengek minta ke gereja. Karena banyak teman di sini. Akhirnya, mereka packing pagi-pagi, mereka nyupir dari Poconos ke Philly supaya mereka bisa datang ke ibadah Natal kita jam 10 pagi. Saya mau tanya sama Anda, ketika Anda mendengar cerita seperti itu, apa yang terlintas dalam pikiran Anda? Saya cuma mau bilang, saudara, setiap cerita-cerita seperti itu yang kita dengar, ini bukan hanya keberhasilan dan kemenangan dari mereka-mereka yang melayani di bidang anak. Ini adalah kemenangan buat kita semua. Ini adalah kemenangan buat tim kita semua, gereja kita, saudara. Setiap kali kita mendengar cerita itu. Karena kita semua adalah kesatuan tubuh Kristus. Satu area menang, kita semua menang. Kalau ada tim yang juara, saudara, tim olahraga yang juara, yang menang bukan cuma pemain-pemainnya aja, pelatihnya juga menang. Ini juga kemenangan buat organisasi tim itu. Bahkan itu juga kemenangan buat kota mereka. Come and serve. That's why we do what we do. Kenapa kita melakukan apa yang kita lakukan setiap minggu? Untuk cerita-cerita yang seperti itu, saudara. Yesus gak mau Anda menjadi bagian dari kerumunan orang. Kalau Anda adalah masih mau lihat-lihat, masih mau mikir-mikir, please come every Sunday. Anda gak perlu merasa pressure dalam 2 minggu, Anda harus ngapain dalam 3 minggu. Enggak, Anda ambil waktu aja, mau setahun duduk juga gak apa-apa. Lalu kalau Anda udah mau memutuskan untuk masuk ke dalam keluarga, Anda jadi bagian dari keluarga aja. Bapak Ibu, kita nih di Philadelphia nih udah 20 tahun, saudara. Kita ngerti ketika Anda baru datang ke kota ini, Anda membutuhkan untuk settle dulu. Ya kan, biar semua oke dulu, saudara. No, just come and enjoy being part of the family. Nikmatin aja bagian dari keluarga. Kalau semua sudah settle dan Anda siap untuk masuk ke lebih dalam lagi, let's go come and grow together. Sambil kita bertumbuh sama-sama, ayo kita come and serve. Kita melayani. Boleh saya tutup dengan ini, saudara? Seperti yang saya janji tadi, bahwa saya ingin kasih tahu sama Anda, kenapa mengikut Yesus itu keputusan yang paling penting dalam hidup kita semua. Ada sebuah buku yang judulnya The Power of Habit. Ini buku saya 10 tahun lalu, ini saudara udah belinya 10 tahun yang lalu. Lalu ada buku yang lebih baru membicarakan tentang habits, kebiasaan manusia by James Clear. Kalau yang ini saya belum baca. Tapi di kedua buku yang membahas tentang habits manusia, kebiasaan manusia, mereka punya istilah yang disebut dengan keystone habits. Saya nggak tahu terjemahin ke bahasa Indonesianya, tapi saya tulis aja kebiasaan-kebiasaan kunci. Keystone habits, saudara, ini gampang dimengerti. Intinya gini, ada kebiasaan-kebiasaan dalam hidup Anda atau yang Anda mau lakukan yang akan men-trigger kebiasaan-kebiasaan lain. Yang akan memicu, yang akan menyulut Anda melakukan hal-hal lain. Anda mengerti maksud saya? Ini berlaku baik kebiasaan baik maupun kebiasaan buruk. Ada kebiasaan-kebiasaan baik yang kalau Anda lakukan itu akan membuat Anda melakukan kebiasaan disiplin-disiplin baik lainnya. Contoh yang sering mereka gunakan adalah ini, saudara. Waktu misalnya Anda olahraga,
Ya kan? Anda olahraga, otomatis tubuh Anda capek. Kalau Anda capek, pasti Anda akan cepat tidur pada malam hari. Ketika Anda capek, Anda tidurnya pasti akan nyenyak, saudara. Waktu Anda tidur dengan nyenyak, besokannya Anda bangun seger. Saudara. Ada orang yang tidurnya lama, tapi bangun masih capek, karena mereka nggak pernah masuk ke dalam deep sleep. Ke dalam level tidur nyenyak, saudara. Nah, itulah maksudnya olahraga itu kebiasaan kita dari hal-hal kecil seperti olahraga itu bisa berentet gitu, saudara, bahasa apa ya, berentet gitu ya. Jadi menyulut kebiasaan-kebiasaan yang lain. Kita makan jadi lebih hati-hati mungkin. Aduh, sayang udah lari 30 menit gitu ya. Mau makan sembarangan. Ya, Anda udah ngerti idenya ya, saudara ya. Tapi kebiasaan buruk juga bisa membuat Anda, men-trigger Anda melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk lain. Bapak Ibu, saya dulu merokok. Saya seorang perokok, saudara. Ya kan, bahkan ketika saya baru mulai ke gereja, saya juga masih merokok. Dan teman saya suka ingetin saya dulu kalau misalnya ada yang ulang tahun nih ya kan. Kita kan suka nyalainnya gimana, nyalainnya kemana. Mereka, tanya Rosid pasti ada korek di kantongnya katanya, saudara. Ya kan. Kemarin itu teman saya bilang gini, di setiap gereja, pasti kalau habis makan siang ada yang turun ke bawah. Ya kan? Dia bilang di setiap gereja ada. Saya bilang di gereja kita nggak ada. Mereka turun ke bawah mau diskusi firman Tuhan yang baru dikhotbahin. Amin, saudara? Jadi kebiasaan merokok itu, ketika berhenti merokok ya, seperti kayak the sense of smell, penciuman kita, ya kan, nafsu makan kita menjadi lebih baik. Jadi kayak berentet gitu loh, saudara. Mau dibantu itu? Bu Maria mau dibantu, Bu Maria? Makanya kalau kita lelah, saudara, ya kan? Kalau kita lelah, kita kurang tidur, mungkin kita main handphone di waktu malam hari itu, akhirnya kita kurang tidur, besok kerja juga telat, terus waktu kita di tempat kerja juga kita jadi orang yang low energy, yang lesu dan sebagainya. Terus kalau kita udah capek tuh, kita gampang marah-marah, we are easily irritated. Ya kan, sama anak-anak kita, sama suami kita, saudara. Ini satu kebiasaan itu merentet, saudara. Nah, saya rasa Anda udah dapat idenya. Saya tutup dengan ini, saya selesai, saya janji, saudara. Keputusan untuk mengikut Yesus adalah keputusan yang paling penting dalam hidup dan Anda dan saya. Kenapa, saudara? Ini kesalahan yang terbesar yang orang-orang Kristen sering perbuat. Mereka berpikir kehidupan kita itu seperti ini, saudara. Ya kan? Karena ada area-area yang berbeda ya dalam kehidupan kita ya. Ada area karir, pekerjaan, sekolah. Mungkin ada area keluarga, parenting, saudara, pernikahan, mungkin ada keuangan, ya kan, ada my love life, my dating life, ya kan. Jadi kita melihat kehidupan kita kan ada area yang berbeda-beda. Nah, kesalahan orang Kristen, kita berpikir bahwa iman kita di dalam Yesus itu adalah salah satu dari area kehidupan kita, saudara. Jadi iman kita adalah salah satu bagian dari berapa banyak area kehidupan kita. Anda mengerti maksud saya, saudara? Makanya kalau kita melihat iman kita hanya sebagai salah satu area dari kehidupan kita, makanya Anda dan saya sering dengar komen-komen seperti itu. Kerja aja, ya kan, urusan agama aja, jangan dicampur-campur. Pernah Anda dengar? Ya kan? Urusan uang aja, jangan dicampur-campur sama agama. Urusan kita, relationship kita, ya kan? Ya Tuhan, tapi relationship kita. Karena kita berpikir sekali lagi, iman kita di sama Yesus cuma salah satu dari kompartemen kehidupan kita, area kehidupan kita. Tapi kita nggak menyadari bahwa iman kita di dalam Yesus itu bukan salah satu dari ini, saudara, tapi melainkan adalah penyangga dari semua area kehidupan Anda. Penopang iman Anda dalam Yesus adalah yang menopang semua area kehidupan Anda, keluarga, pernikahan, masa depan, keuangan, saudara. Iman Anda di dalam Yesus, itulah yang memberi purpose, yang memberi arti, yang memberi meaning, yang memberi makna kepada pernikahan Anda, kehidupan Anda, keuangan Anda, dan sebagainya, relationship Anda. Anda mengerti maksud saya, saudara?
Kadang kita nggak menyadari, saudara. Ketika kita menjadi pengikut Yesus yang sejati, ketika kita berpartisipasi penuh di dalam kehidupan sebagai seorang pengikut Yesus, berpartisipasi penuh artinya gini, saudara. Kita melayani, kita memberi, kita mengasihi, kita mengampuni, kita mendoakan, kita belajar rekonsiliasi sama orang. Kita nggak sadar, saudara, bahwa kebiasaan-kebiasaan itu ternyata berdampak dan berpengaruh baik kepada kehidupan kita. Suatu hari ketika Anda masuk ke dalam sebuah perusahaan, suatu hari ketika Anda masuk dalam menjalin sebuah hubungan, pacaran, saudara. Ya kan, ketika Anda berkeluarga, suatu hari ketika Anda menjadi orang tua, suatu hari ketika Anda dipercaya untuk menjadi pemimpin, karakter-karakter Kristus sudah melekat dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Makanya saya berdoa, Anda akan memberikan diri Anda untuk menjadi pengikut Yesus dan berpartisipasi sepenuhnya dengan apa yang Yesus minta dari pengikut Yesus. Menjadi bagian dari keluarganya, menjadi murid yang bertumbuh, dan pelayan yang melayani. Bukan menjadi penonton, tapi berpartisipasi penuh, saudara. And become fully devoted follower of Christ. Pengikut Yesus yang full time, bukan pengikut Yesus yang part time. Boleh saya dapat amin? Boleh saya undang semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mungkin boleh minta mikrofon, and Kobeni can close in prayer. Kobeni boleh berdoa buat kita semua. Yuk mari kita berdoa. Bapak, kami ucap syukur untuk minggu pertama di tahun 2025 ini. Kami boleh belajar untuk kami menjadi seorang pengikut Kristus yang sejati. Menjadi pengikut Kristus yang baik. Menjadi pengikut Kristus Tuhan di dalam segala area kehidupan kami. Bapak, kami ucap syukur untuk di awal tahun ini kami boleh mengawali ibadah kami ini, Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kesehatan yang sudah Engkau beri. Terima kasih buat setiap pekerjaan yang sudah Engkau berikan untuk kami pekerjakan, Tuhan. Terima kasih untuk keluarga yang baik di awal tahun ini, Tuhan. Dan kami percaya, Tuhan, kami akan terus melihat perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib di tahun 2025 ini, Tuhan. Tiap minggu, tiap hari, bahkan tiap detik pun akan Kau berikan yang terbaik dan lebih baik lagi, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Kami akan melihat, Tuhan, karya Tuhan yang begitu luar biasa di tahun ini, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, untuk setiap teman-teman kami yang hari ini boleh hadir maupun yang belum hadir, Tuhan. Biarlah Engkau sendiri memberkati setiap kami, Tuhan. Terima kasih, Bapa, untuk setiap makanan yang sudah disediakan. Kiranya Engkau yang memberikan berkat sehingga dapat menyehatkan tubuh jasmani kami. Terima kasih, Bapa. Bila mana sebentar kami akan pulang, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Biarlah kami pulang dengan membawa berkat yang terbaik dari Bapa di surga. Cinta kasih daripada anak yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai kita semua mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya, kita terima berkat, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.